Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Risti Maulidia dari kelas 9C. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses spermatogenesis dan oogenesis. Sebelum penjelasan tentang proses spermatogenesis dan oogenesis, perlu diketahui kalau pembelahan sel ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara mitosis yaitu membelah sel menjadi dua. Sedangkan jika pembelahan sel secara meiosis itu ya juga pembelahan sel. Meiosis itu dibagi lagi menjadi dua. Jadi meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 membelah menjadi dua sel. Sedangkan meiosis 2 membelah menjadi 4 sel. Lanjut ke penjelasan tentang spermatogenesis. Proses terbentuknya gamet jantan dalam peristiwa spermatogenesis, setiap kali proses spermatogenesis akan dihasilkan 4 buah spermatozoa yang fungsional. Proses spermatogenesis diawali dengan satu spermatogonium yang membelah mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer akan menghasilkan spermatosit sekunder melalui pembelahan meiosis 1 dan dilanjutkan pembelahan meiosis 2, lalu menghasilkan 4 spermatid yang kemudian menjadi 4 spermatozoa yang fungsional. Proses spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus di dalam testis. Jadi perharinya itu pria menghasilkan banyak sekali spermatozoa karena satu spermatogonium aja itu menghasilkan 4 spermatozoa. Apa sih spermatogonium? Spermatogonium itu sel-sel induk sperma atau sel-sel induk spermatozoa. Jadi banyak sekali ya perharinya laki-laki itu menghasilkan sperma berjuta-juta. Lanjut ke proses oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Oogenesis dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut oogonia. Pembentukan sel telur pada manusia dimulai sejak di dalam kandungan, yaitu di dalam ovari fetus perempuan. Pada akhir bulan ketiga usia fetus, semua oogonia yang bersifat diploid telah selesai dibentuk dan siap memasuki tahap pembelahan. Semula, oogonia membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Pada perkembangan fetus selanjutnya, semua oosit primer membelah secara meiosis. Tetapi hanya sampai fase profase. Pembelahan meiosis tersebut berhenti hingga bayi perempuan dilahirkan. Ovariumnya mampu menghasilkan sekitar 2 juta oosit primer mengalami kematian setiap hari sampai masa pubertas. Memasuki masa pubertas, oosit melanjutkan pembelahan meiosis 1. Hasil pembelahan tersebut berupa 2 sel haploid. Satu sel yang besar disebut oosit sekunder dan satu sel berukuran lebih kecil disebut dengan kutub primer. Pada tahap selanjutnya, oosit sekunder dan badan kutub primer akan mengalami pembelahan meiosis 2. Pada saat itu, oosit sekunder akan membelah menjadi 2 sel, yaitu sel berukuran normal disebut ootit dan satu lagi berukuran lebih kecil disebut dengan badan polar sekunder. Badan kutub tersebut bergabung dengan 2 badan kutub sekunder lainnya yang berasal dari pembelahan badan kutub primer sehingga diperoleh 3 badan kutub sekunder.
Ootit mengalami perkembangan lebih lanjut menjadi ovum matang, sedangkan ketiga badan kutub mengalami degenerasi, hancur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada oogenesis hanya menghasilkan satu ovum. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.